Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya yang ngebahas tentang asam basa. Sekarang kita ngebahas lagi, kalau kemarin cuma di dalam larutan itu cuma terdiri dari pure asam atau pure basa. Sekarang kita akan membahas satu jenis larutan di mana di dalam larutan tersebut terkandung beberapa jenis senyawa. Nah, larutan yang akan kita obrolin hari ini adalah larutan buffer. Larutan buffer bukan sesuatu hal yang sangat bukan sesuatu hal yang sangat asing juga, tapi kalian udah ketemu dulu waktu SMA. Jadi kita coba refresh lagi memori kalian tentang larutan buffer. Basically larutan buffer adalah satu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutannya apabila ditambahkan cuman sedikit asam atau sedikit basa. Jadi kalau ditambahkan asamnya kebanyakan atau basanya, bukan asamnya kebanyakan, asamnya dengan jumlah yang cukup besar atau basa dengan jumlah yang cukup besar, maka larutan buffernya juga tidak bisa mempertahankan pH-nya. Maka dia akan ngikutin pH-nya. Misalnya kalau asam ditambahin, pH-nya akan semakin asam. Kalau misalnya basanya ditambahin, maka pH-nya akan semakin tinggi. Basically larutan buffer ini terdiri dari dua jenis. Larutan buffer ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu asam yang terdiri dari asam lembah dan basa konjugasinya. Misalnya CH3COOH yang disebut asam lemah, maka apa basa konjugasinya? CH3COO-. Nah, biasanya dia bentuknya adalah garam. Contohnya ini dalam bentuknya yang mungkin akan kita sering temu dalam soal adalah CH3COONA. Nah, yang kedua adalah basa lemah dan asam konjugasinya. Nah contohnya siapa basa lemah? Misalnya apa? NH4OH, basa lemah. Asam konjugasinya berarti siapa? NH14. Nah, biasanya juga dalam bentuk garam atau disebut biasanya dalam bentuk siapa? Dalam bentuk NH4Cl. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, berarti kalau misalnya larutan buffer, teori siapa yang dipakai untuk mendefinisikan dia asam atau basa? Siapa? Teori yang dipakai adalah teorinya Bronsted-Lowry asam basa konjugasi. We go on to the next slide, the previous slide. Nah, kalau misalnya tadi udah yang ini, nah, jadi kalau misalnya kita gini, di dalam larutan kita punya, di dalam gelas kimia misalnya kita punya larutan asam lemah dengan basa konjugasinya. Misalnya kita punya larutan asam lemah. Larutan asam lemah kalau terdisosiasi di dalam air, seperti kita udah belajar kemarin, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan terdisosiasi jadi H3O+ dan amin. Kalau yang ini adalah asam lemah, maka siapa basa konjugasinya? Basa konjugasinya adalah aminus. Nah ini this is definition based on Bronsted-Lowry theoretical. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita cari nilai tetapan disosiasinya adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan, which is sama dengan konsentrasi dari H3O+, kemudian dikali A- dibagi Ha. Kalau misalnya kita taruh minus log di kedua sisinya, maka jadi minus log Ka sama dengan minus log ini. Terus kemudian kita minus log Ka itu sama dengan PKA. Nah, kalau minus log H3O+ siapa? Jadinya nanti min log A+. Kita rearrange, nanti min log H3O+ dikurang, nanti kita pisahkan H3O+ di sini. H3O+ di sini ya dengan yang ini. Hasilnya adalah ini.
Terus kemudian kalau misalnya yang ini, yang sebelah sini kita pindahkan ke sebelah kiri, maka akan jadi PKA plus log A minus per HA sama dengan min log H3O plus. Oke, at the end of the day akan jadi PKA plus tadi A3O minus atau bahasa konjugasinya. Nah, tapi bahasa konjugasinya biasanya diwujudkan sebagai biasanya bentuk garam, dan kemudian HA akan berbentuk which is bisa berbentuk asam atau bisa berbentuk basa, tergantung kepada nanti sistem apa yang dipakai pada saat larutan buffer. Oke. Nah, yang ini namanya adalah persamaan Henderson-Hasselbalch yang mendasari perhitungan pH larutan buffer.